bersama dengan narasumber. Beliau adalah seorang guru, juga seorang hafizah, beliau juga mubalighah. Beliau adalah Ibu Nyai Haja Lulu Iliyah. Assalamualaikum Bu Nyai. Waalaikumsalam. Pripun kabar Ibu Nyai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Bu Nyai, langsung mawon nggih. Nggih. Bicara masalah MHQ niku tidak luput dari nami panjenengan. Pasti mungkin wonten nami Bu Nyai Lulu Iliyah wonten sebagai narasumber. Terus ngeten Bu Nyai, bagaimana metode membaca Al-Qur'an bitartil ala MHQ? Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Ani nggih? Nggih. Bagaimana metode membaca Al-Qur'an bitartil ala MHQ? Ini pertanyaan bagus dan unik juga, unik karena memang kalau kita perhatikan antara MHQ dan tartil itu duluan mana? Ya kan? Kalau kita lihat lagi sejarahnya, MHQ itu kan baru ada di tahun-tahun berapa? 80-an. 80-an. Sedangkan tartil itu ada ya sejak Al-Qur'an diturunkan. Ya? Turunnya sudah secara tartil nah, ya, jadi kalau pertanyaan membaca Al-Qur'an bitartil ala MHQ, seakan-akan tartil itu hanya aturan di MHQ. Padahal tartil itu ya memang aturan membaca Al-Qur'an dimanapun, baik di dalam MHQ, di luar MHQ, baik binawar, bil ghaib dan lain-lain, karena memang perintah Allah kita membaca Al-Qur'an itu warattilil Qur'ana tartila. Tapi memang tidak salah pertanyaan itu. Karena apa? Karena sejauh ini dari pengalaman saya selama mengikuti MHQ, sejak menjadi peserta sampai menjadi juri sampai menjadi pembina di MHQ, memang MHQ itu adalah salah satu sarana kita untuk bisa membaca Al-Qur'an dengan tartil. Sedangkan tartil itu sendiri adalah salah satu cara kita untuk bisa bertajwid. Nah, seperti yang kita tahu bahwa membaca Al-Qur'an itu wajib bertajwid. Wajib bertajwid. Maka untuk bisa menerapkan hukum-hukum tajwid itu dengan sempurna harus menggunakan tempo tartil. Maka untuk membiasakan tartil itu salah satu caranya adalah mengikuti MHQ. Nah, itu pengalaman saya Mbak Ani. Karena kadang-kadang kewalik ngoten lho. Kewalik niku ngeten. Aku tak belajar tartil, mulai kate melu MHQ. Sing bener yang saya rasakan, yang saya alami, saya justru ikut MHQ biar bisa baca tartil. Jadi bukan belajar tartil untuk MHQ, melainkan kita ikut MHQ untuk bisa belajar tartil. Ngoten. Nggih. Nah, kalau orang kadang-kadang kan wonten sing kurang setuju dengan MHQ dan lain-lain. Nggih hak mereka, hak setiap orang. Tapi kalau saya sendiri merasakan manfaatnya MHQ itu salah satunya adalah saya bisa lebih konsisten membaca Al-Qur'an dengan tajwid dan tempo yang tartil. Tartil itu sebenarnya kan tempo kan? Tempo. Nah, tempo itu sendiri kan relatif. Seperti orang bicara ngeten iki, ana sing wong iku ngomongnya ancene cepet. Ngaten. Enten sing ngomongnya ancene lembek. Cara ngomongnya lembek, apa niku pelan-pelan kan enten. Makanya sebenarnya betul apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, at-tartil huwa at-tajwid.
Jadi tartil itu apa sih sebenarnya? Tartil itu adalah tempo membaca Al-Quran yang memungkinkan kita untuk bisa mempraktekkan tajwid. Nah, ngoten. Maka temponya itu seperti apa? Seberapa temponya itu? Nah, ini relatif. Ada yang hadr, ada yang tadwir, ada yang tahqiq. Yang penting bisa menerapkan hukum-hukum tajwid. Nah, maka nanti ketika di MHQ baik tingkat kecamatan, kabupaten sampai di tingkat internasional di napa jenenge ngeten iki? Gene juri niku lho, Mbak. Kolom-kolome penilaian niku hanya ada kolom tahfidz, tajwid, fasahah. Jurinya itu hanya ada juri bidang tajwid, juri bidang tahfidz, juri bidang fasahah. Mboten enten juri bidang tartil, mboten wonten. Karena sudah secara otomatis nek maca Quran itu memang harus tartil kalau memang mau tajwid. Mboten wonten. Kolom penilaian tartil mboten wonten. Memang sudah otomatis ya? Sudah otomatis. Nggih, ngoten niku. Karena memang bukan aturan MHQ tartil niku, nggih, aturan baca Al-Qur'an. Ngoten. Jadi nanti kalau ada peserta macam-macam juga, ada yang temponya itu yang hadr, ada yang tadwir, ada yang tahqiq. Tapi juri menilainya tajwidnya sudah bagus, secara otomatis ini sudah masuk tartilnya. Oh, berarti nilai tajwid itu juga jadi satu dengan tartil. Nggih, pasti, nggih. Sebab seseorang membaca Al-Qur'an tidak akan bisa menerapkan hukum-hukum tajwid kalau tidak tartil. Nah, ngoten. Napa masuk jawaban kula niki nanggene pertanyaan nggih? Nggih, masuk Bu Nyai. Sebab kadang tajwid kan wonten hukum-hukum idhom. Nah, nggih. Makanya niku kalau kita tidak menggunakan tempo yang benar, maka tajwid itu tidak akan bisa diterapkan dengan sempurna. Bagaimana kita menjaga gunnah? Bagaimana kita menjaga mat atau makhraj, juga makhrijul huruf, sifatul huruf? Tidak akan bisa kalau kita bacanya temponya itu terlalu cepat. Ngerti kan? Nggih. Terus niki Bu Nyai. Terus jenengan wau tartil itu apa MHQ itu munculnya tahun 80 mboten nggih. Niku Sekitar 80-an. Pertama kalinya niku sinten? Jadi MTQ kan awalnya itu yang pertama itu mengadakan MTQ memang Jama'iyatul Qurra wal Huffaz. Di bawah naungan Nahdlatul Ulama kan nggih. Itu sekitar tahun 40-an. Tahun 40-an itu hanya ada MTQ tapi nggih napa sih? Mboten dilembagakan resmi di tingkat nasional mboten. Baru kemudian pada sekitar tahun 67 sampai 71 pada saat itu Menteri Agamanya Kiai Haji Muhammad Dahlan. Nah, itu baru pemerintah mengadakan musabaqah tilawatil Quran dan diresmikan di tingkat nasional. Ngoten. Sekitar tahun itu pun tahun 69 sampai tahun 67-an ngoten niku nggih. Wong napa malih panjenengan saya sendiri belum lahir pada saat itu nggih. Iku pada situ ada MTQ tapi nggih khusus tilawah seni irama baca Al-Qur'an. Nggih sing pada umumnya kita sebut qiraat ngoten niku lho. Ditahoni nah niku dan hanya dewasa saja. Kemudian dikembangkan sampai ada MTQ anak-anak, remaja, dewasa, cacat netra, ada. Kemudian tahun berikutnya ditambah lagi dengan MHQ, MFQ, MSQ, MKQ, semuanya yang berkaitan dengan Al-Quran, baik seni membaca dengan irama, kemudian hafalan, syarah dan lain-lain. Makanya saya memperkirakan mulai ada MHQ itu di tahun 80-an. Tapi pencetusnya kalau betul semerap secara pasti. Yang jelas dari LPTQ, deklarasinya nasional. Mboten usah. Jadi LPTQ mboten kemudian ditambahkan ngoten lho. Seperti yang pernah saya ikuti waktu di Nusa Tenggara Barat, STQ di tingkat nasional, tapi di Nusa Tenggara Barat niku pertama kali ada
musabaqah tafsir Al-Qur'an berbahasa Indonesia. Lah niku. Kemudian tahun sebelumnya hanya bahasa Arab saja, ngoten lho. Ngoten wonten Jadi ditambah bahasa nggih. tahun dievaluasi. Di mana yang diperlukan. Makanya yang mengadakan ini kan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ kan. Nah, dari tahun ke tahun bertambah sampai ada sekarang kan karya tulis ilmiah Al-Qur'an. Ngoten niku. Niki berarti tambahan yang terakhir nggih, karya tulis Nggih, ilmiah. nggih sampai saat ini yang terbaru niku. Dan mungkin di tahun berikutnya Nggih mungkin ada lagi. Nggih, ngoten niku. Makane kula nek ditakoni masalah MHQ, aku ya seneng. Masalahnya banyak manfaat yang saya dapatkan dari MHQ, termasuk membiasakan diri dan menjaga bacaan Al-Quran agar konsisten dengan tempo tartil dan tajwid. Panjenengan sudah sangat berpengalaman ngoten nggih Nyai, bertahun-tahun bergelut di dunia MHQ ngoten nggih. Nggih, alhamdulillah, saya alhamdulillah dan tertolong sekali. Saya merasa tertolong sekali dengan MHQ. Kenapa sih? Karena saya bisa memperbaiki hafalan saya. Terus pernah juga loh Mbak, ini ada betul apa nggih saya cerita nggih. Setelah saya juara nasional waktu itu di NTB, okay, di NTB juara nasional, terus hataman di satu jamiah seperti biasa lah. Tiba-tiba ada yang nyeletuk, maca Quran iku ya kudu diguruno sih, kudu ana sanate, gak moro-moro ngrungokno kaset, moro ditiru, moro ngono juara, gak ngono maca Quran. Saya diam saja, saya merasa saya ini yang dimaksud saya. Beliau mungkin tidak tahu seluk-beluknya bagaimana bisa sampai juara itu, bahwa mengikuti bermacam-macam tahapan demi tahapan, tasheh lagi dengan guru yang ini, guru yang itu, bersanad, harus begitu rumitnya untuk mendapatkan itu nggih, mendapatkan juara. Gak asal tiru-tiru teng kaset nggih, sampai nginep di dalamnya guru-guru tersebut, Kiai Fatoni, Kiai Zulhilmi, bahkan Kiai Basori Alwi. Saya pernah dibina oleh beliau di tasheh sampai sedemikian rupa dengan detailnya kok semuanya itu di tasheh, baru dikirim ke tingkat nasional dan juara. Jadi jelas bersanad, kita yang ikut MHQ itu bersanad. Banyak rintangan. Nggih, dengan banyak tahapan juga. Banyak Nggih, makanya sampai sekarang ya anak-anak yang mau ikut MHQ saya dukung sepenuhnya, karena berdasarkan yang saya alami bahwa saya bisa belajar tartil seperti ini ya, termasuk salah satu barokahnya ikut MHQ. Ada. Untuk tahapan-tahapannya gimana Bu? Tahapan nopo niku? Tahapannya untuk sampai ke bisa baca secara MHQ ngoten. Nggih, berlatih. Untuk berlatihnya ngoten. Nek saya itu kalau berlatih memang setiap baca Al-Quran saya tidak pernah tidak tartil, tidak pernah tidak tajwid. Saya kerengi diri saya sendiri. Dikerengi. Kereng nang awake dhewe. Nggih, saya ingatkan saya ini, kamu harus tartil, kamu harus tajwid. Al-Quran itu diturunkan dengan tartil dan tajwid. Diingatkan sendiri begitu. Setergesa-gesanya seperti apapun membaca Al-Quran, kalau saya dalam keadaan tergesa-gesa, mending saya berhenti. Saya lakukan apa keperluan saya yang lain, daripada saya harus oyok-oyokan baca Al-Quran. Di refresh dulu istilahnya. Nggih, misalnya saya selak terburu-buru selak makan misalnya, wis tak cepet ae maca iki, boleh selak maem, selak luwe. Mboten. Iya, saya taruh saja dulu Qur'annya, saya makan saja dulu. Habis makan saya bisa membaca lagi dengan tartil, dengan tajwid. Untuk masalah lagunya mah tentunya itu niku ojo takon lagu nang aku ya gak iso pisan. Temponya maksudnya kayak temponya gitu kan, ada yang kayak itu otomatis loh Mbak
Mbak Ani? Otomatis. Ketika kita sudah terbiasa tartil, maka irama itu akan muncul sendiri. Oh, oke. Nggih. Cuman Tapi tidak ada secara khusus ya. mboten. Di MHQ itu lagunya itu harus seperti ini. Oh, mboten. Oh, Terserah pesertanya yang nyaman dia pakai apa. Kalau pakai ros, monggo. Pakai nahawan, monggo. Itu. Seperti saya biasa pakai ros karena sudah setiap harinya pakai ros ya. Jadi ketika di MHQ oleh pembina-pembina diberi kebebasan, seenak sampean. Ketika tampil karena sudah lagu saya sudah mendarah daging tiap hari, tidak usah dipaksakan, ya enak saja, mengalir saja. Ketika di event lain saya kepingin ganti nahawan misalnya, saya berlatih beberapa bulan, saya biasakan, ketika tampil enjoy, sudah nyaman dengan lagu itu. Jadi tidak usah dipikir lah lagu itu ketika tampil, pokoknya kita fokus ke tahfidnya. Otomatis gitu. Iya, nanti jalan sendiri yang biasa kita pakai itu. Ngoten. Oke. Tapi yo nggih nek rata-rata nek hafidho kayak kula ngeten iki ya wis anak-anane lagune Mbak Ni wis gak iso. Tapi eco bener panjenengan iku. Kados khas ngoten. Wonten ciri khas. Misal santri panjenengan nggih. Oh iki wis pasti iki santrine Bunyai Lulu Ilia iki kula ngoten. Nah, itu sebenarnya Sudah juga ada ciri khasnya ngoten Bunyai. Katose. iya sebenarnya saya beri kebebasan mereka. Oh, ngoten. Mereka itu saya bilang, kamu nyamannya pakai soba, kamu nyamannya pakai hijaz, monggo terserah kamu, asal tetap menjaga tartil dan tajwidnya. Dan mereka sering mengeksplor ya, mengeksplor ngoten itu. dikembangkan sendiri. Iya, bebas, mboten napa-napa. Saya beri apresiasi. Kadang-kadang saya suruh gitu, ayo Rifda, maco lagu pakai nahawan. Saya coba gitu, jadi bisa, Sedek lek dengan iki. bisa, karena sudah. Nah, niki ya opo. Berarti mereka niku nggih Bunyai dipelajari satu persatu lagu-lagunya Nahwan itu segini, Hijaz itu begini ngoten. Ya Terus mboten nggih cuma dasar-dasarnya saja. Wong saya juga Dasarnya tak ngerti saja. juga. Wong saya itu loh dari dulu belajar irama-irama. Sik gak iso ae. Cuma ya lama kelamaan oh alah ngene tanah hawan iki pokok cirinya dari bawahnya sini, atasnya sini. tidak jauh beda dengan yang lainnya. Nggih. Jadi otodidak nggih panjenengan. Nggih lah. Belajar. Masya Allah. Mengkane ngene iki dadine. Terus pundi Bunyai kula niku saged napa mboten? Ya Kula niku yo sak metu-metune Mbak Ani. Kadang-kadang berubah sendiri ngoten. Pokoknya aku fokus nang tartil sama tajwidnya. Ketika sudah nyaman nanti ganti lagu ini ya nyaman aja, ganti lagu ini nyaman aja ngoten. yang penting harus paham dulu nih. Kayak Hijaz itu seperti ini, nanti dikembangkan ngoten. Enggak, Ngoten. tapi jangan fokus ke itu, pokoknya jangan fokus ke lagu, senyamannya. setartilnya, Nggih. Masya Allah. Soalnya kalau kita paksakan malah tidak enak nanti. Oh, ngoten. Jenengan memaksakan diri untuk hijaz, Nggih. malah gak enak, soalnya tidak biasa pakai itu. Ngoten. Kulo kadang nggih mboten paham Hijaz niku. Sobah niku terus pundi. Nggih. Iya, ngoten sami mawon kula nggih mboten saged, Kak. Untuk waktunya kita butuh berapa lama untuk menguasai baca Al-Qur'an itu sendiri? Niki terkait untuk orang yang hafal nggih. Nggih, untuk secara umum kalian Lah, secara umum ngoten. mestinya tartil dan tajwid itu ya memang diterapkan sejak awal belajar Al-Quran. Belajar membaca mulai dari abata itu sudah sak tartilnya, sak tajwidnya mestinya. Sampai kemudian binawar, kemudian ke tahap berikutnya yaitu menghafal. Sehingga menghafal ini sudah sak tartilnya, sak tajwidnya, tidak usah dipikir lagi, tidak usah direncanakan, tidak usah ditata, ya sudah yang dihafal itu adalah yang tartil dan tajwid yang melekat itu. Nah ini makanya saya bilang relatif waktu untuk melatih tartil itu. Kalau seandainya dari dulu, dari awal belajar membaca Al-Quran itu sudah tartil, maka ketika menghafal ya tidak ada kesulitan. Tidak ada kesulitan dan tidak butuh waktu, ya sudah hatam ya sak tartile sak tajwide ngoten nggih. Cuma yang jadi masalah biasanya menghafalnya itu
dengan tempo yang cepat sehingga banyak hukum-hukum tajwid yang terabaikan. Mari hatam dandani isik kate dandani hafalane, dandani tartile, dandani tajwite. Nah, ini yang saya alami, termasuk yang saya alami, dan itu sulit sekali. Makanya sedikit cerita ya, saya tuh aslinya banyak bacanya tartil riyen niku, karena diajari abah saya tartil dan tajwid. Kemudian saya begitu menghafal, nun sewu nggih, maaf nggih untuk mungkin ada teman-teman sealma mater saya nggih. Saya ada, pasti ada yang nonton ini nanti nggih. Saya begitu masuk ke pondok, saya lihat teman-teman bacanya cepet. Akhirnya saya ikut-ikutan. Ikut-ikutan cepet. Enggak, maaf ya teman-teman, saya ikut-ikutan jenengan makanya saya cepet. Ngoten. Ketularan. Enggak, ketularan. Akhirnya kula ngeten nak mah. Wih, kabeh macane cepet. Ya aku tak cepet pisan gitu. Nggih ngoten niku didiemin saja sama yai niku dijarno ae. Tapi anehnya ketika saya setor sendiri, kalau malam biasanya kula ditimbali. Diutus setor piyambak. Nah, enjing kali sonten tak bareng-bareng gitu sama teman-teman nggih. Yai mendel mawon, masih mocone cepet mendel, ndak diingatkan, ndak ditegur, ndak apa. Tapi ketika saya sendiri kalau setor malam itu jam 1, jam 2 biasanya saya setor. Itu diingatkan sama yai. Ojo cepet-cepet, sing tartil gitu. Ya paham bahwasanya panjenengan biasanya tartil. Lah, saya agak gerundel, kok aku tok. Lah konco-konco kok dijarno gitu. Lah kok aku tok sih ngoten. Akhirnya saya tartilkan lagi, tapi sudah kadung ikut-ikutan mbak-mbak itu. Ya, cepet lagi gitu. Diingatkan lagi sama yai kalau sendirian. Kalau sendirian. Begitu diajak pergi, nek kesa biasanya kula dijak, teng pundi-pundi kula dijak. Boleh ya apa dikongkon setor di mobil. Masyaallah kali sekarang teng mobil. Nggih, teng mobil setor. Beliau itu nggih alhamdulillah, pokoknya saya ini bersyukur. Sebelum Jumatan saya setor. Beliau bilang, "Aku tak Jumatan sih, kok mari Jumatan sampean setor meneh." Jadi saya nungguin beliau datang dari Jumatan. Pokoknya saya itu pergi diajak kemana diajak setor di mobil. Dan itu saya selalu diingatkan, ojo cepet-cepet, sing tartil. Tapi ketika bareng-bareng di Jarno, gitu loh. Akhirnya begitu khotam, membenahi tartilnya itu butuh waktu lama. Terus saya menyesal, memang penyesalan itu datangnya belakangan. Kalau di awal kan pendaftaran, ya kan? Pendaftaran. Makanya tidak ada panitianya, pendaftarannya. Akhirnya saya baru merasa, oh alah, rungono biyen nurut karo yai lah enak. Aku biyen dielingno disuruh tartil, kenapa saya ikut-ikutan teman-teman gitu lah, wis kangelan anek ngene. Tapi ya namanya juga orang berusaha ya, melalui MHQ, melalui pembinaan di tingkat Jawa Timur, bahkan mau dikirim ke internasional masih dibina lagi kan gitu. Aduh, Masya Allah, Alhamdulillah banyak sekali yang saya dapatkan itu, sehingga waktunya cukup lama. Tapi bukan berarti tidak berhasil, ya berhasil, cuman ada yang cepat, ada yang lama, termasuk saya yang lama, gara-gara dulunya waktu menghafal tidak tartil. Makanya untuk mbak-mbak yang sekarang ini, saya ingatkan betul, jangan seperti saya, nanti kamu kesulitan. Mending sekarang kamu tartil saja, kamu tajwid saja, wis talah enak-enak bisuke, gak kerepotan kayak aku. Ngoten. Berarti ciri khasnya nggak ada nih, Mas. Boten wonten. Ciri khasnya nggih tartil dan tajwid. Nggih. Tapi yang jelas ngeten Mbak Ani nggih, tajwid harus kita tekankan lagi kepada ya saudara-saudara kita para hafizah. Tajwid itu kan tidak ada ta'assuf, tidak ada takalluf, ya, tidak sembrono tapi tidak berlebih-lebihan. Ini tok sing kula tekankan kali mbak-mbak. Perkara lagune sak karep-karepmu, iramae sak nyaman-nyamanmu, yang penting tartil dan tajwid harus dijaga.
Jenengan terakhir mengikuti event MHQ niku tahun pinten Nyai? 2002. Tafsir itu 2005. 2005. Tafsir bahasa Arab. Bahasa Arab. Nggih. Yang dikirim ke internasional 2004 nggih. Internasional niku teng pundi punya? Teng Libya. Teng Libya pertama kali wonten MHQ Putri Panjenengan di internasional. Nggih. Selama itu maksudnya saderenge niku nggih kan MHQ itu hanya untuk laki-laki saja kalau di internasional. Baru ada di tingkat internasional MHQ perempuan nggih kula niki sing dikirim teng Libya waktu niku. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah loh Mbak, orang Indonesia itu di luar negeri terkenal bacaannya bagus. Ngalah-ngalahin orang Arab dewi. Ngoten. cara pelafalannya. Nggih. Maksudnya orang Arab sendiri kadang-kadang malah untuk membaca Al-Qur'an enggak bisa sebagus itu loh. Ngoten. Malah orang Indonesia niki punya kefasihan melebihi orang Arab sendiri kalau baca Al-Qur'an. Ngoten. Jadi saya mendapatkan pengalaman itu ketika di Libya nih. Wow, ternyata orang Indonesia ini lidahnya nggih fasih. Fasihnya sudah tingkat Lah, ngoten niku. Nggih. Dawuhe guru kula, Yai Fatoni nggih. Wong maca Quran bagus apa gak iku pokoke nek wis gak ketemu dari mana dia asalnya. Kalau sudah tidak ketahuan dari mana dia berasal, itu berarti maca Quran yang apik. Terus pokok Arab ngono ae. Nek sik ketok Jawane, sik ketok Madurae, sik ketok Baline, makuntum tak malun misalnya, berarti kelihatan Bali. Iki berarti gak benar. Utawa ketok Jawane, aja gitu-gitu ya. Sik ketok Jawane berarti sik gak benar. Utawa ketok Madurae, bihe mana. Wo ide gitu kan berarti sik ketok daerahe niku berarti sik gak bener. Ngoten dawuhe guru kula. Maka ketika di internasional bahkan kalau tidak bawa bendera Indonesia, ya tidak tahu orang-orang kalau saya orang Indonesia. Karena bacaannya sudah tidak kelihatan bahwa saya orang Indonesia. Ngoten. Wis alhamdulillah. Barokah guru-guru saya. Ngoten iku. Punya yang kembali lagi ke menghafal Al-Qur'an. Nggih. Kinten-kinten bagaimana cara menjaga hafalan Al-Qur'an, terutama yang masih proses menghafal ataupun yang sudah menghafal. Mas Bundi. Nggih, mungkin jawabannya sama seluruhnya. Semuanya pasti sama. Jawabannya adalah murojaah. Gitu kan? Murojaah secara istiqomah. Murojaah secara istiqomah. Kalau masih dalam proses, misalnya kayak mbak-mbak yang ada di pondok, ngoten iki, enak, ya kan? Karena masih belum terlalu banyak kesibukan-kesibukan yang lain, ya kan? Paling tambahan terusan, ngoten nggih sistemnya. Nah, yang sulit itu yang sudah hafal, kemudian belum lancar, mari ngono akeh tugas liyane. Tugas rumah tangga dan lain-lain. Nah niku sing repot. Yang sulit nggih. Nggih. Niku terus pundi? Jawabannya sama saja, yaitu murojaah dengan istiqomah. Sedangkan cara istiqomahnya itu tergantung masing-masing, punya cara sendiri-sendiri, dan tidak bisa saya nyuruh orang harus kayak saya caranya. Dia punya cara sendiri, saya punya cara sendiri. Tapi setidaknya untuk mbak-mbak alumni kan banyak niku yang curhat. Terus pundi gitu-gitu. Wis gak usah sambat podo ae aku yang ngono kan gitu. Tapi setidaknya ada cara dari saya yang alhamdulillah mereka pakai. Saya itu hanya 10 hari khatam, 10 hari khatamnya. Ini ukurannya lama loh. Untuk hafizah ini biasanya 3 hari khatam. Kalau saya mboten 10 hari. 10 hari, jadi 1 hari berapa juz?
Satu hari. Kok gak iso matematika kayak apa sih? 30 dibagi 10. Langge 10 tiga jus, ngoten. Nggih, berarti sehari 3 jus sedikit sekali toh. Nggih. Ngoten. Tapi kadang nggih abot nggih, lek pun Nggih, tanggap. nggih. Tapi alhamdulillah pokok kita harus harus apa tuh namanya? Dipaksa. Harus kereng niku wae nggih. Nggih, nggih. Dikerengi awake Dari dhewe. diri sendiri. Pokoknya iku coroku. Saya sampaikan kepada mereka di halakoh itu Kamis Kliwon. Coroku ngene, monggo nek sampean tiru. Saya itu satu hari tidak lebih dari 3 juz dengan bacaan yang tartil dan tajwid. Ngoten. 10 hari khotam, 10 hari khotam. Dan itu kata guru saya, kalau 10 hari khotam maka harus dijalani paling tidak 10 tahun. Kalau 3 hari khotam paling tidak dijalani selama 3 tahun. Itu apa tuh untuk menjaga. Seje kali sing sik proses lho nggih. Seje mana ini sing pun khotam. Sing pun khotam. Sing abot niku. Nggih. Masyaallah. Ngoten. Jadi terus si guru kula ngoten. Targete niku nek 3 hari khotam berarti 1 hari 10 juz lho nggih. Tapi nggih macane radian nggih radi ngoyo. Niku 3 tahun. Lek 5 hari khotam jalani selama 5 tahun dengan istiqomah. Nek 10 hari khotam harus 10 tahun kamu jalani, maka itu sudah Langsung melekat. ngoten, aman wis, aman. Niku terus si guru kula ngoten. Lah saya hitung-hitung saya niki ya wis 10 tahun saja nih. Tapi niku napa mboten istiqomah, ngoten lho. Nah, kadang-kadang niku gak sampai 3 juz 1 hari Mbak Ani. Nek pas wonten kesibukan kan acara-acara di luar rumah gitu, pamane pas Syakban, ngoten niku kan. Nggih, Rabiul Awal wae akeh acara Maulid Nabi. So, tasbih asli nggih. Ngoten niku pun. Angele istiqomah niku wae. Nggih, Nggih. istiqomah. Istiqomah niku sing angel. Niku 3 juz 1 2 3 nopo? Lah. 1 terus tengah. Biar tidak monoton, Nggih. saya pakai bervariasi. Oke, variasi. Pokoknya 10 hari harus khotam, 1 juz harus 1 hari harus 3 juz. 3 juznya ini bervariasi. Kadang urut 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kadang-kadang 1 11 21. 2 12 22. Pokoknya 3 juz sehari dan 10 hari harus khotam. Pokoknya tidak bosen nggih. Nggih, hanya untuk variasi, Variasi saja. Nggih. Kadang-kadang saya pakai niku napa namine kayak lotan ngoten kayak undian niku Undian. kula ndamel nggih. Niku isine tak tulis-tulisi dhewe ngoten niku. 1A 1B, 1C, nggih kula gulung ngoten. 1D kan 1 juz dibagi 4, ngoten lho ya. Pun kula gulung, kula adahi, begitu deres kula ambil tepak 3A, nggih kula baca 3A. Nanti ambil lagi Pak 21B, 21B sampai habis itu nanti dalam waktu 10 hari. Nggih, cuma untuk variasi mawon. Variasi. Nggih, variasi. Tapi intinya khotam 30 juz dalam waktu 10 hari. Itu salah satu tips menjaga hafalan. Nggih. Tapi harus Istiqomah. lah niku nggih nggih insyaallah saged lah bismillah dengan tekad nggih termasuk niki wonten JMKH nggih kan niki kita kumpul sama komunitas sesama hafizah sesama niki sangat besar manfaatnya ngoten lho setidaknya kita bisa termotivasi dari kawan-kawan kita nggih kayak kate males ketok kanca sing sregep lah semangat lagi kan ngaten lah nggih mudah-mudahan lah kita solid di GMKH ini dengan tujuan bisa memperbaiki hafalan sekaligus tartilnya dan tajwidnya. Ini pertanyaan terakhir. Oh, nggih. Melihat kesuksesan panjenengan mulai dari peserta MHQ sampai dengan saat ini menjadi pembina, toh tidak terlepas dari didikan orang tua. Bagaimana cara mendidik orang tua panjenengan sehingga panjenengan sampai ada di titik kesuksesan saat ini tentunya?
Apa ada cara didikan khusus ngoten? Terus Ya napa nggih? Nek prasa kula niku abah kali umi kula niku dari awal tidak pernah menyuruh saya menghafal Al-Qur'an, mboten nate blas. Sama sekali tidak pernah. Cuman beliau itu sangat mengagumi orang-orang yang hafal Al-Qur'an. Sangat menghormati orang-orang yang hafal Al-Qur'an. Ketika ada acara apa di rumah pasti ngerawuno hafidh membaca gitu. Tapi mboten nate ngeten. Aku kepingin anak-anakku hafal. Tidak pernah. Mboten nate. Ngoten. Sampai cuman ngeten tok sing niku. Duh, anakku pokoknya mondok, pokoknya ngerti agama. Aku seneng iso maca kitab alhamdulillah. Iso maca Al-Qur'an alhamdulillah. Cuman ngoten tok. Ngoten. Justru dari situ nggih, memang keluarga kula mboten enten sing hafidh, mboten enten sing hafidh. Sama sekali nggih, mulai mbah. Buyut niku sampai mbah sampai sak deretan kula niki pelopore. Alhamdulillah. Dadi dugi Bani Salim namine Mbah Buyut kula niku, Mbah Salim niku mboten enten blas hafidh, mboten enten hafizah, mboten enten. Tiba-tiba saya pengen sendiri tanpa ada yang menyuruh. Ngoten. Cuman saya yakin saja pasti orang tua saya pasti seneng. Soalnya kan kadang-kadang enten nggih. Kula sakjane pingin ngapalno Quran, tapi mboten angsal kali orang tua. Lah lapo sih ngeten kula ya mesti seneng lah wong tuane. Wis gak usah kondo-kondo wis ngapalno wae. Enten sing sanjang wedi gak kuat ngoten. Nggih, kadang ngoten niku. Wedi gak kuat. Wong sik durung ngelakoni ngoten. Nah, dari situ kula nggih mboten sengaja lho, Mbak Ni. Cuman waktu itu ada EPTA teng Pondok Salafiyah, ada EPTA niku pelajaran tafsir, nggih, kelas 3 aliyah, pelajaran tafsir. Sing melu ujian batesane niku Kahfi, Maryam, Toha, Anbiya. 4 surat. Jadi saya gini, nah nanti kalau ada pertanyaan ayatnya gimana saya mau jawab kalau saya hafalkan. Jadi saya hafalkan. Ngoten. Kok enak ngoten akhirnya. Saya merasa kok enak ya. Kenapa tidak saya hafalkan aja semuanya? Ngoten. Maka dari situ saya mulai menghafal sendiri. Tidak usah bilang-bilang sama orang tua. Ngoten. Tiba-tiba mbah saya wafat dan saya baca di hadapan jenazahnya mbah itu saya baca dengan tidak memegang mushaf karena saya hafal. Dan itu abah sama umi saya nangis. Cuman ikut tok loh. Jadi penyemangat saya. Ndak bilang apa-apa. Duh, anakku hafal Quran. Ndak ada lebay-lebay. Boten. Alhamdulillah pintere anakku. Boten wonten. Masih kula juara gak tua kok dilem. Duh, juara mana alhamdulillah pintere nak. Boten. Tapi saya yakin orang tua saya senang gitu loh. Orang tua saya senang gitu. Makanya cuman itu ya mungkin doa nih. Doa dari orang tua, kemudian bimbingan dari guru-guru saya alhamdulillah luar biasa. Sampai saya ya elok-elok ini wis hafal. Hafal Al-Qur'an lagi. Ngoten. Dan alhamdulillah juga saya bisalah menyampaikan ilmu-ilmu tentang bacaan Al-Qur'an kepada anak-anak saya, kepada adik-adik saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin untuk segmen kali ini dicukupkan gitu Nyai. Semoga di lain waktu ada segmen-segmen berikutnya. Amin. Mengorek pengalaman panjenengan yang sangat. Amin. Masya Allah. Mudah-mudahan manfaat. Kita akan ngobrol yang manfaat insya Allah. Teman-teman podcast JMK Pasuruan, kira-kira untuk segmen kali ini kita cukupkan. Semoga kita ditakdirkan untuk ada segmen-segmen berikutnya. Saya sebagai host Ani Juliana, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.